Dua baca pres ini sudah resmi mendaftarkan diri kemarin, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Sedangkan satu lagi yang tadi dikatakan oleh koresponden kami, Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ini masih menunggu siapa pasangannya untuk dapat berkontestasi nanti di Pilpres 2024. Nah, bicara mengenai kontestasi, tentunya menguasai lumbung suara menjadi strategi kunci pemenangan. Lalu bagaimana peta kekuatan ketiga bakal calon presiden Indonesia? Kita akan lihat nih. Yang pertama Ganjar Pranowo. Ini dari PDIP. Tentunya karena dari PDIP diharapkan basis suara PDIP ini akan menyumbang suara ke pemilihan presiden untuk Ganjar Pranowo. Di 2019 yang lalu dalam Pileg, PDIP mendapatkan suara 29,71% dari Jawa Tengah. Ini cukup besar sehingga Ganjar Pranowo ini merupakan mantan gubernur Jawa Tengah yang baru saja lengser. Jadi tentunya ini menjadi kekuatan dari Ganjar Pranowo. Selain PDIP masih ada P3, kemudian masih ada Hanura dan Perindo. Ada diprediksikan daerah istimewa Yogyakarta yang ada lokasinya di Jawa Tengah menjadi basis suara bagi Ganjar. Bali ini gubernurnya Iwayan Koster merupakan anggota partai PDIP. Diharapkan juga karena gubernurnya dari PDIP memberikan suara ke Ganjar Pranowo. Kemudian ada NTB dan Papua. Kemudian kita akan lihat ini kekuatan, kemudian titik lemahnya ada di mana? Titik lemahnya diprediksikan ini ada di Jawa Barat. Walaupun sebenarnya pada Pileg 2019 yang lalu Jawa Barat ini menyumbang 14,38% untuk PDIP dalam Pileg. Namun dalam Pilpres 2019 Jawa Barat ini menyumbang banyaknya untuk Prabowo Subianto dalam pemilihan presidennya. Nah, kemudian juga titik lemahnya ada di DKI Jakarta dan juga Banten. Selanjutnya kita ke baca pres berikutnya, ada Prabowo Subianto seperti tadi sudah saya ungkapkan di Pilpres 2019 suaranya Prabowo Subianto bersama dengan Sandi 2019 lalu ini begitu kuat. Suaranya ada 59,93%. Total suara Jawa Barat ini diberikan kepada Prabowo Subianto. Selain itu ada Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan juga Lampung yang diprediksi menjadi lumbung suara bagi Prabowo Subianto. Kemudian kelemahannya ada di mana? Di Jawa Tengah. Karena tadi suaranya banyak ke Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Nah, namun akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa Presiden Joko Widodo ini diduga memberikan endorse ke Prabowo Subianto. Nah, menurut sejumlah pengamat, sejumlah pakar politik, jika benar sinyal Jokowi ini mengendorse Prabowo Subianto semakin kuat dan bisa kemudian dibuktikan secara faktual gitu ya oleh para pendukungnya, bisa saja membuat suara di Jawa Tengah ini kemudian terpecah, terutama di Solo untuk Prabowo Subianto. Selanjutnya kita ke Anies Baswedan. Ini koalisi perubahan, ada Nasdem, PKB, PKS, total kursinya 167. Nah, sebagai sosok yang pernah menduduki kursi nomor 1 di DKI Jakarta, tentunya diprediksi Anies Baswedan ini unggul di ibu kota Indonesia. Informasi dari survei-survei yang ada bahwa basis pemilih Anies Baswedan di DKI Jakarta ini masih tergolong solid. Jadi mereka yang memilih Anies Baswedan pada pilkada yang lalu ini cenderung juga masih akan memilih pada nanti kontestasi Pilpres 2024. Kemudian kita lihat di mana peta lumbung suara yang diperebutkan. Nah, peta lumbung suara di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan beberapa daerah lainnya di luar Jawa ini sudah terlihat jelas. Namun yang masih menjadi rebutan tentunya ini Jawa Timur.
Kenapa? Karena suaranya kedua terbesar dan pada pilpres sebelumnya ini menjadi salah satu kunci kemenangan. Nah, bagaimana strateginya untuk mendulang suara di Jawa Timur? Caranya yang dilakukan setidaknya oleh dua baca pres yang sudah mendaftarkan diri secara resmi ke KPU adalah memilih pasangan calon wakil presidennya dengan basis suara di Nahdlatul Ulama. Nah, karena Nahdlatul Ulama ini digadang-gadang memiliki basis massa yang begitu besar di Jawa Timur, dilakukan kemudian strategi tersebut memilih pasangannya oleh Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud, kemudian Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, karena kedua sosok ini merupakan sosok NU yang masing-masing telah memiliki basis massa dari kalangan Nahdien dan nanti akan ada perebutan yang cukup sengit di Jawa Timur. Kita lihat nanti Prabowo memilih siapa ya. Selanjutnya, nah selain melihat dari basis suara dari peta wilayah, kita juga bisa memetakan dari usia. Golongan milenial dan golongan Gen Z. Mereka yang lahir di tahun 81 hingga 2006. Ini menurut KPU di DPT Pemilu atau Pilpres 2024 nanti merupakan yang paling besar lumbung suaranya. Menurut KPU, basis suaranya berapa kalau misalkan milenial 44,65 juta, yang ini 66 sekian juta, ini 33,6%, yang ini Gen Z. Ini 22, sekian persen. Kalau kita total kedua ini lebih dari 50%. Begitu menggiurkan bukan lumbung suaranya, dan golongan ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menjadikan para baca pres dan juga bacawa pres yang ikut dalam kontestasi nanti harus benar-benar membuat strategi yang dapat menyasar golongan-golongan ini. Dan kita akan nantikan nanti, dan ingat ya, perolehan ini semua di Pilpres, Pileg, Pilkada tergantung kita semua sebagai rakyat Indonesia yang nantinya akan menentukan.